Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya, materi terakhir dari praktikum algoritma dan pemrograman yang satu ini, yang pertama. Oke, jadi yang materi terakhir ini kita akan belajar tentang array dan string ya. Oke, mungkin pertama kenalan dulu ya, yang sama pengisi materinya. Di sini ada Rama Triagung Halo, dan aku sendiri, Lika Liandaru. siap. Oke, sekarang lanjut ke materi array dan string ya. Mungkin dari penjelasan terlebih dahulu ya. Array itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi kalau diibaratkan array itu seperti rak. Misalkan di sini kita membuat eh, rak sepatu ya. Aduh, nggak lurus lagi. Oke. Nggak hafal itu lurus kok. Nah, di sini kan ada banyak nih, ada Locker. banyak nih loker-lokernya. Nah, ibaratkan array itu adalah rak sepatu di mana dia bisa menyimpan banyak sepatu di dalam satu tempat ya, satu rak gitu. Nah, kenapa kok harus pakai array seperti itu? Misalkan nih, di sini kita langsung ke program aja ya. Stack include String. std. Oke, main. Oke, misalkan di sini kita input apa ya? Nama kali ya. Kan pakai string ya, string nama satu misalkan, kemudian kita check in nama satu, Satu. kemudian misalkan ada nama dua lagi, nama dua, kita check in lagi, check in nama dua. Oke, jadi kalau mungkin di sini kalau eh, variabelnya itu cuma ada dua atau cuma ada tiga atau empat kayak gitu, mungkin kalian nggak terlalu masalah ya pakai cara biasa kayak gini. Cuma misalkan kalau misalkan kita buat program yang udah kompleks banget, 1000. misalkan kita disuruh input nama sampai 1000. 1000 gitu, kan ya jari kita pegel juga tuh, nama 2 nama 3 nama 4 sampai 1000 gitu ya. Nah, untuk itu array dibuat biar penamaannya nggak sepanjang kayak gini ya. Nah, mungkin selanjutnya setelah penjelasan tentang array ini, kita langsung coba aja ya arraynya. Nah, untuk deklarasinya, mungkin ini udah pernah dipelajari sih materinya di bagian char. Jadi di sini misalkan kita buat string nama, kemudian kita kasih kurung siku kurung buka di setelah nama variabelnya. Kemudian Iya. di tengah-tengahnya kita isi dengan berapa banyak data yang bakal kita masukkan. Misalkan di sini berapa ya? Sedikit aja dulu ya, misalkan 3 aja. Nah, berarti eh, ini nama bisa menyediakan 3 tempat kosong untuk diisi seperti itu. Atau misalkan kalau eh, gambarannya adalah rak seperti ini, dia bisa menyediakan 3 slot seperti ini. Nah, ini rak nama. Nah, kayak gitu. Ini adalah cara deklarasinya ya. Ini nggak cuma bisa dipakai untuk string, misalkan kalian mau pakai untuk integer, nilai, misalkan ada 3, itu pun juga bisa.
Untuk tipe-tipe data yang lain juga pun bisa. Cuma di sini kita pakai string dulu aja ya. Kemudian apa namanya? Ini kan 3 nih. Nah, nanti misalkan kita c-in ya. C-in, cara inputnya adalah c-in kayak gini. Nama, kemudian indeks yang mau kita inputkan. Indeks itu apa? Indeks itu adalah apa ya? Urutan seperti itu Posisi ya. ya. Posisi. Mm-mm. Kan kalau di rak sepatu biasa mungkin kita urutannya adalah satu, 2, 3, 4, sama 5 kayak gitu. Nah, kalau khusus di indeks dia mulai dari angka 0. 0, 1, 2. Jadi kalau isinya di sini adalah 3, berarti dia bisa diisi dari 0, 1, sama 2. Kalau misalkan 5, berarti 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, ini eh, c-in nama 0 misalkan. Kemudian c-in nama 1, Tuh, c-in nama 2. 2. Oke. Kalau untuk cout sama ya. Nama 0 kayak gitu. Kita copy aja. Aduh. Oke, jangan lupa inline. Oke, kita coba ya. Misalkan namanya Ucup, Fulan, sama Udin. Udin. Nah, dia bakal ngeluarin ya. Kayak gitu. Ini adalah cara deklarasi sama input output dari array sama indexingnya juga. Hmm. Nah, kemudian kalau kayak gini kan apa namanya? Bisa dibilang Masih manual. masih manual ya, untuk inputnya, untuk outputnya kayak gitu. Nah, ini bisa dibuat lebih dinamis pakai for loop. Udah dipelajari kan? Perulangan Ya, for. perulangan apa aja deh. Misalkan di sini kita pakai for ya, for integer i sama dengan 0, i kurang dari misalkan di sini angkanya 3. Kemudian di sini kita c-in nama. Nah, angka ini 0, 1, 2 itu bisa diganti dengan angka i. Jadi saat i-nya 0 dia memasukkan data ke 0, data indeks ke 0. Kemudian kalau i-nya bertambah jadi 2, dia bisa bertambah jadi 1, dia memasukkan data dengan indeks 1. Bertambah lagi jadi 2, dia memasukkan data dengan indeks ke 2 kayak gitu. Kita hapus saja. Nah, untuk yang ini juga bisa kita buat for juga. Nah, kemudian ini kita ganti dengan i. I kurang dari 3. Ini kita hapus saja. Nah, ini lebih singkat. Bisa isi 1000 itu. Nah, misalkan ini isi 1000 gitu, ya bisa. Nah, misalkan kita ulangi lagi ya. Udin, Ucup, Fulan. Oke, udah ya kayak gitu, sama. Kemudian ini kan masih setengah dinamis bisa dibilang. Dinamisnya bisa dikatakan karena dia inputnya pakai perulangan. Cuma di sini deklarasinya kan masih manual nih. Di sini 3 gitu. Kita kita tentuin besarannya. Nah, misalkan di sini kita cout ya, cout, cout masukkan
jumlah data. Ini biar yang data yang bisa kita masukin lebih dinamis ya. Kemudian in jumlah data. Nah, karena kita belum ada jumlah data di sini, kita buat ya berarti integer Integer jumlah jumlah data. Nah, setelah dimasukkan di sini, kemudian kita input nanti. Nah, kita bisa buat array-nya lebih dinamis dengan mengganti angka 3 ini dengan jumlah data. data. Jadi array yang ada di sini dia akan menyesuaikan dengan jumlah data dengan inputan yang kita lakukan ya. Nah, i kurang dari Jumlah data. jumlah data. Jumlah data. Ini kita kasih agak bagusan dikit deh. Oke. Nah, kita coba ya. Misalkan di sini, aduh, masukkan jumlah data. Misalkan ada 4 input, misalkan namanya Fulan. Jangan Fulan terus deh. Siapa ya? Anjar, Rama, Rutin. Haris, Daru. Nah, dia juga bakal outputin 4 kayak gitu. Itu cara biar array-nya lebih dinamis ya. Jadi Iya. kalian bisa deklarasiin setelah kalian input jumlah datanya. Sini. Indeksnya diganti dengan jumlah data kayak gitu. Hmm. Kemudian apalagi ya, array 2 dimensi. Ini yang kita bahas sekarang ini baru array 1 dimensi ya, karena di sini kotaknya masih satu, integer, angka. Nah, ini kotaknya masih ada satu doang. Ini kotak yang ini nih. Kalau 2 dimensi berarti ada ketambahan satu kotak lagi. Jadi ibaratkan di dalam rak ada rak lagi. Kayak gitu. Ada yang mau ditambahin dari Mas Rama? Mungkin cara itu kan nyebutnya kita pakai in terus ngaputnya pakai cout. Nah, mungkin biar kita tetap datanya itu tetap dari ini apa namanya nggak perlu in, jadi udah dari deklarasi, mungkin caranya perlu tunjukin. Oh, oke. Okay. Jadi kan bisa langsung gitu, misal statis dulu lah. Oke, kita taruh di bawah ya. Ini kan Hmm. kita perlu CN untuk masukin datanya ya. Nah, untuk uh, misalkan kita nggak perlu masukin datanya, kita apa ya, deklarasiin datanya di awal gitu ya. Udah kita tentuin Hmm. datanya. Misalkan integer array, misalkan kita tentuin ada 5 ya, misal. Nah, ini kan biasanya kalau angka biasa kan tinggal isi 100 kayak gitu, atau 150. Nah, kalau array kita kasih kurawal, jangan lupa titik koma. Nah, di sini adalah nilai-nilainya, misalkan 100, 3, 5, 90, 98. Kayak gitu. Nah, kalau di compile di sini berhasil ya. Di sini merah cuma peringatan kalau si array ini nggak dipakai gitu. Anis. Mungkin kalau string juga bisa dicoba pakai kutip, jangan lupa pakai kutip. Nah, kalau string juga sama, misalkan string kata 3 aja deh.
nih, aku, kamu, dia. Nah, kayak gitu. Iya. Terus untuk ini itu kan langsung di deklarasi di awal. Maunya pengen ganti angka gitu. Misalnya indeks kedua pengen diganti dengan angka berapa, atau kata dengan indeks pertama itu jangan aku diganti siapa gitu, nama Ucup gitu. Oke, misal kita pakai integer aja deh. Misalkan di sini kita mau ngeganti yang ini ya, angka 3 ini ya. Misalkan kita mau ganti dengan angka 10 misalkan. Nah, berarti kita tinggal tulis aja kayak gini, array. Nah, kita cari si angka 3 ini ada di indeks keberapa. Kan kalau tadi kayak yang udah aku bilang, array kan dimulai dari angka 0 ya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini berarti 100 itu adalah indeks ke 0, 3 itu indeks ke 1, 2, 3, dan ini 98 adalah indeks ke 4. Karena kita mau mengubah angka 3, dia ada di indeks ke 1 ya berarti. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, array 1 mau kita ganti dengan angka berapa? Misalkan di sini angka 10. Kemudian kita cout deh di sini. Cout array 1. Oke, di sini kita cout deh sebelumnya cout array 1 sebelum diubah. Apa ini? Oh, sorry. 1. Nah, sukses ya. Kita execute. Aduh, masukkan jumlah data lagi. 1. Nah, nih array dengan indeks ke-1 sebelum diubah adalah 3. Nah, setelah diubah dia berubah menjadi 10 kayak gitu. Jadi untuk mengubah isi dari array itu sama lah ya, bisa dibilang kayak cara ngubah isi dari tipe data lainnya gitu, tipe data yang biasa. Terus apa lagi nih? Terus yang ini, yang array 2 dimensi itu kan 1 dimensi tuh. Yang 2 dimensi mungkin masih kebingungan mungkin teman-teman gimana cara deklarasinya, langsung diinisialisasi nilainya mungkin, atau cara pemanggilannya. Oke. Oke, ini kita buat array 1 dimensi. Oke, untuk deklarasinya untuk 2 dimensi sebenarnya cukup itu ya, apa namanya? Tambahin ini lagi aja ya, misalkan integer. Apa ya? Nilai kali ya, nilai. Misalkan di sini 3, kemudian di sini kita isi sama 2 ya. Nah, berarti eh, nilai ini memiliki 3 rak utama dan masing-masing raknya nanti ada 2 rak lagi. Jadi kalau misalkan digambar, dia bentuknya kayak gini nih. Ini ada kotak, aduh nggak lurus, kotak. Sini nilai ya. Ini nilai. Oke. Pertama, indeks yang pertama dia ada
3, berarti kita nyediain 3 kolom ya. Aduh, 1, 2, sama 3. Nah ini indeksnya 0, indeksnya 1, indeksnya 2. Nah kemudian 2 di sini berarti di dalam setiap rak ini, indeks ke 0, 1, 2 ini ada 2 rak lagi. Ini bisa kita bagi kayak gini ya. 1, 2, kayak gini. Nah, di sini indeks ke 0, si indeks ke 1, kayak gitu. Kemudian untuk mengisi nilainya yang kayak gini ya, itu kayak gini. Sama kayak biasa pertama, kemudian dikasih kurung kurawal lagi. Nah, kurung kurawal yang di dalam ini disesuaikan dengan jumlah ini ya, 3 ini. Kemudian di dalam ini kita isi sesuai dengan banyaknya ini. Di sini kan ada 2, berarti di sini kita isi dengan 2 angka, misalkan 2 sama 10. Kemudian di sini 5 sama 60. Di sini 50 sama 3, misalkan kayak gitu. Kita coba compile ya, kita coba build, udah sukses. Nah untuk Mantap. pemanggilannya gimana? Oke, jadi kita enter di sini aja, enter, Kok deh? enter. Nah Allah. ini biar rapi aja ya, si out. Misalkan kita mau memanggil angka 2 ini, nah berarti kita coba nilai. Kita lihat si 2 ini ada di indeks ke berapa. Dia ada di indeks ke 1, ke 0 ya di sini. 0. Kemudian eh, di apa ini namanya, di indeks yang keduanya dia juga 0. Berarti kita tinggal tulis 0 sama 0. Aduh, masih masukin data ya. Nih dia 2. Ini kita Bingung liatnya. Di komentar aja itu ya, satu dimensi. ya nggak bisa. Ya udah. Oke, di sini 2 ya. Oke, kalau masih bingung, mungkin di sini eh, kita lihat ya, di sini angka 2 berarti dia ditaruh di sini. Angka 10 berarti dia ditaruh di sini. Angka 5 taruh di bawahnya. Angka 60 taruh di sini. Ini sebenarnya materi semester 2 sih. Cuma nggak apa-apa lah, tambahan. 50. Kemudian angka 3 ditaruh di sini. Seperti itu. Nah, kalau kita mau memanggil angka misalkan 60, kita lihat 60 ada di baris keberapa, kolom keberapa. Ini kan 60 ya ini. Dia ada di baris dengan indeks ke 1, 1, dengan kolom ke 1 juga ya. Kayak gitu. Misalkan nih kita mau manggil yang 50, berarti dia ada di indeks ke 2, baris kedua, kolomnya 0, kayak gitu. Nah, 2 ini disesuaikan dengan angka indeksnya ya. Misalkan kita tulis nih 2, 0.
Nah, dia akan ngeluarin 50 kayak gitu. Mantap. Tapi untuk sementara pahamin yang satu dimensi dulu aja. Kalau array dua dimensi itu mirip kayak matrix lah. Ada Nah, kolom, ada baris, baris sama kolom. Yang tiga itu baris, terus yang dua itu kolom. yang tiga ini adalah baris, ini kolom. Emang nanti banyak implementasinya untuk dua dimensi itu di matrix sih. Iya. Oke, mungkin bisa dicoba dulu ya. Kalian bisa nyoba yang satu dimensi dulu, habis itu baru yang dua dimensi. Oh ya, untuk C-in-nya Terus sama aja sih. Nilai misalkan 2, 0, 21 deh. 20. Terus kita see out lagi. nggak ada enter loh itu. Kenapa di spasi bang? Oh iya, jangan lupa nggak boleh pakai spasi ya. Masih failed apa nih? C-in. Cih, cek ini apa woi? Oke, oke. Nah, nggak ada enter, kurang-kurang. Nah, misalkan 50 kita ganti dengan angka 90. Oke, dia bakal keganti ya. Gitu untuk dua dimensi. Mungkin sekalian menyinggung multidimensi mungkin. Kalau multidimensi ya tinggal tambahin kotak lagi. Misalkan di sini integer eh, apa ya selain nilai. Bebas lah. Jangan integer deh. Ya udah integer aja angka. Misalkan di sini ada 8, 9, ini 2. Jadi ada 8 baris, kemudian di setiap satu baris ada 9 kolom. Di dalam 9 kolom ada apa nih nyebutnya? Asal Ada dua lagi lah gitu. udah kotak Dua lagi. kotak lagi kayak gitu. Nggak cukup di tiga dimensi, tambahin satu lagi jadi 4 dimensi. Tambahin satu lagi jadi 5 dimensi, 6 dimensi, 7 dimensi. Tolong, tolong. Sudah. Cukup. Nah ini nggak bakal kepake kok sebanyak ini. Mentok-mentok di dua dimensi kok. Oke, itu untuk array dua dimensi dan multidimensi. Nanti untuk dua dimensi bakal dipelajari lebih lanjut di semester 2 sih. Iya. Kemudian apa lagi nih? Ini aku komen dulu deh. Mungkin masuk ke char mungkin. Char string. Oke, masuk ke string. Mungkin dari kalian udah pakai string ya untuk input input apa namanya? Kata gitu. Nah, sebenarnya string itu adalah char yang sifatnya dinamis. Misalkan eh, ini adalah kata misal. Kemudian kita see out kata dengan indeks. Misalkan kita mau ngeluarin yang ini nih, yang A. Kalau yang ini kan indeks ke 0, ini indeks ke 1, 2, spasinya itu adalah indeks ketiga. Nah, yang A ini adalah indeks ke 5. Kita coba keluarin ya kata 5. 4 bang. Kok jadi 5? Sorry, sorry. Tadi Ini 3 langsung 0, 5, gak paham aku. 0, 1, 2, 3, 5. 4.
Aduh, udah mabuk. Udah sore nih. Empat ya. Nah, dia bakal ngeluarin huruf A kayak gitu. Kemudian apalagi ya? Apalagi nih? Ini apa namanya, eh, menentukan panjang Menentukan panjang panjang ya. string sama panjang char lah. Kan char kan biasanya kita sering pakai array kan, sebelum sebelum tahu string kan kita pakai char, terus ada array, ternyata itu array namanya. Nah mungkin kalau kalau char kan ada angkanya tuh, char misalnya nama 20, jadi panjangnya kita bisa tahu 20. Nah untuk string ini kan kita nggak tahu tuh panjang stringnya tuh berapa. Nah, mungkin kalau char nama 20 kita udah tahu ya panjangnya 20. Nah, kalau misalkan kata, misalkan di sini ucup, ucup aja dulu deh. Nah, misalkan buat tahu cara panjang dari si kata ini, kita bisa yang pakai namanya length ya. Misalkan di sini kita pakai integer dulu ya. Panjang kata sama dengan kata dot length. Nah, jadi eh, di sini ada tambahan dot length yaitu untuk mencari panjang dari si kata ini. Ini harusnya nanti panjangnya ada 4 ya. Kemudian kita coba si out panjang kata kata adalah misalkan di sini panjang kata. Nah, lupa titik koma. Oke, Tidak digunakan itu unuse. delete aja. Oke, kita coba execute. Nah, panjang kata ucup adalah 4 ya di sini. Nah, jadi untuk nyari panjang dari string kita pakai length kayak gitu. Misalkan di sini kita ganti, kita tambahin deh ucup suruh cup. Nah, panjang katanya adalah 13. Kalau kalian mau ngitung sendiri, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, pas ya. Dia apa lagi nih? Eh, Jadi dengan apa namanya, apa namanya, dengan fakta bahwa string itu ternyata array-nya dari char, berarti kita bisa memanipulasi bagian-bagian huruf yang pengen kita ganti. Misal si ucup kan pakai P, pengennya jadi B, mungkin itu keistimewaannya. nah, misalkan kita coba ganti ya. Eh, yang pertama, misalkan di kata pertama, huruf pertama sama huruf terakhir. Eh, misalkan nih, kita ganti kata indeks ke 0. Ini kan dari mulai dari 0 ya. Kita ganti misalkan pakai apa ya? A. Bisa nggak ya? Acup. Kata, kemudian di indeks terakhir. Ini kan karena panjangnya 13 dan mulai dari 0, berarti yang terakhir adalah 12 ya berarti. Indeks terakhir adalah di angka 12. Kan kita ganti pakai B. Nah, kemudian kita si outin lagi ya. Ini jangan lupa pakai inline ini. Inline, kemudian kita si out. Hmm, kata yang telah diubah menjadi kata. Kita build, semoga bisa. Oke, bisa. Nah, yang awalnya adalah ucup suruh cup Suruh cup. menjadi acup suruh cup.
gitu. Mantap. Oke, apalagi ya, mungkin kalian bisa coba ya nih, silakan dicoba sambil aku mikir mau materi apa lagi. Mungkin ini salah satu bisa kalian apa namanya untuk project kalian nanti. Misal ada pengen buat apa iseng-iseng ini pengembangannya silakan dikembangkan sendiri. Kemudian apa, guideline perlu nggak? Oh iya, yang spasi ya. Ya, ya, nggak apa-apa. Oke, oke, ini kita anu dulu ya, kita komentar dulu, takutnya mengganggu nanti. Dan kemudian nggak usah deh kita buat anu baru aja, Pilih. kita buat guideline, string guideline, string guideline. Sekalian cek ini juga lah. Car siapa tahu lupa yang car. Yang cara aku lupa sih guideline-nya gimana. Lah, check in that get line. Nggak kurung. Nama variabel terus ukuran. Oke, diktein dong, lupa aku. Check in dot get line. Misalkan di sini kita buat variabel dulu deh, baru char Ya, car. apa ya, nama. Nama lengkap. Kan nama lengkap biasanya ada spasi. Ukurannya berapa, Pak? Oh iya lupa. Misalkan kita sediain 100 ya, kan kita nggak Buset. tahu tuh, kita nggak tahu tuh. Eh, orang kan namanya panjang-panjang ya kadang kan. Kubu boy bebek punya tet Kemudian di sini cin dot get line getline dalam nggak kurung kurung. Nama variabel tuh ada tuh kata ininya. Nama variabel, koma, size-nya ukuran, berapa, terus sesuaiin ini ukuran. ya, 100 ya. Udah gitu aja. Iya, Kemudian misalkan kita outin ya, out nama lengkap sama dengan nama lengkap. AMDL yang atas maksudnya. Maaf Pak, lupa. Ini yang tadi ya. Ini misalkan ucup jangan ucup serucup deh. Fulan bin Fulan. Nah, dia bisa ya. Ini untuk yang char guideline-nya. Kalau Kemudian nggak ada get line kita nggak bisa input spasi itu. mm-mm. Nah, kemudian untuk ini di komentar aja deh. Labil Ujung-ujungnya labil. Oke. Ini untuk agak yang char ya, ini untuk yang char. Kemudian untuk yang string, string apa ya? Nam alamat. full name. Nah, full name. Woi sama aja woi. Aduh. Apa nih? Cara check-in-nya gimana? Check-in. Nggak pakai check in langsung get line. Oh ya, get line. Ini beda ya, agak beda dari char. Get line dalam kurung Check in, koma, check-in, koma nama nama variabelnya. variabel. Full full name. Udah. Dan kita out lagi ya coba.
cup suruh cup. Nah, sip Nah, berhasil. kayak gitu ya. Itu untuk deadline-nya. Oke, apalagi nih materinya? Ini terkadang guideline itu nggak bisa dipakai. Misal kadang biasanya error, itu bisa pakai chain.ignore. Oke Nah oke itu oke. Ha. error ketika apa ya? Aku lupa itu error ketika apa. Coba bikin ini guideline yang berurutan. Ada dua guideline berdekatan. Gimana ya? String alamat tuh, string address. Nah, terus buat guideline lagi untuk address. Si out eh, alamat, kemudian deadline. Chain. Biar rapi dikit deh. Alah, lepas. Coba. Nggak error ya? Nggak error sih. Oke, kasus yang ini nggak error ya. Bagus sih. Ya udah. Nah, terkadang kalau error itu mungkin teman-teman bisa pakai chain.ignore. Salah satu solusinya. Kalau nggak bisa lagi mungkin tanya Google. Mungkin gini nih yang mungkin bisa bikin error. Misalkan nih for integer i kurang dari 3 deh, 2 aja. Nah, di sini kita cut, kita masukin ke sini. Bikin dua gitu. Nah, kemudian di sini ada misalkan integer apa namanya? Apa ya? Usia, misal. Kemudian di sini kita out usia titik 2. Dan di sini kita in usia. Coba. Nah, copy usia ini bukan string ya, integer. Nama lengkap ucup suruh ucup alamat sana sini. Nah, ini kan error Iya, nih. iya. Iya, error. Error nggak sih? Nggak ya? Iya, harusnya nama lengkap itu nginput dulu. Nah, ini kan nama lengkap input dulu ya. Harusnya. Nah, eh, jadi kalau misalkan error kayak gini itu biasanya diakibatkan setelah getline, setelah kita input ada getline, kita input yang tanpa getline kan di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita input pakai getline lagi. Nah, itu biasanya merusak biasanya. Nah, untuk itu kita kasih ignore ya. Misalkan di bawah sini ya, So, cin ya. dot ignore. Gini nggak sih? Iya. Oke. Pokoknya nanti kalau ada error peletakannya antara di atas atau di bawah kayak gitu. Tergantung kasus juga sih sebenarnya. Nah, ini kan nggak error nih. Dia input lagi kan nama lengkap.
Nah, kayak Sip. gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada error waktu penggunaan getLine, kalian bisa tambahin cin ignore. Nah, nambahinnya itu biasanya di setelah getLine, kalian input sesuatu yang bukan getLine, kemudian selanjutnya kalian input getLine lagi. Nah, itu biasanya perlu kalian tambahin cin ignore kayak gitu. Di antara ini getLine kemudian nggak getLine kemudian input getLine lagi kayak gitu. Ya nanti kalau belum paham coba tanya aslabnya masing-masing deh. Ini penggunaannya beragam soalnya, kasusnya beda-beda. Oke, terus ada Sip. lagi nggak materinya? Mungkin itu aja mungkin yang penting. Oke, Sisanya mungkin bisa dikembangkan sendiri atau ya lihat referensi dari luar mungkin untuk biar lebih paham. oke, oke. Kalau udah selesai, aku cukupin ya. Sekian materi array dan string pada hari ini. Kalian bisa coba-coba. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.